Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru ini untuk kita jalani. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari ini, biarlah kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memandu, membimbing seluruh perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita pelajari boleh berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi kesaksian hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang agung dan mulia yang telah menyertai, menjaga setiap kehidupan kami, bahkan istirahat malam yang telah kami lampaui, dan Tuhan anugerahkan hidup yang baru hari ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar, menuntun, dan memberkati kami untuk melakukan apa yang berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua, ayatnya yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat ke-42 dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Seorang pemuda yang dinyatakan sebagai seorang ateis didatangi oleh seorang Kristen. Dia segera mulai berbicara kepada pemuda ateis itu tentang iman Kristen. Tetapi si ateis selalu menyangkal setiap penjelasan tentang kekristenan yang disampaikan kepadanya. Karena mengetahui bahwa dia tidak dapat menembus penghalang intelektual yang telah menguasai diri pemuda ateis itu, maka orang Kristen tadi memberikan satu tantangan terakhirnya. Apakah Anda bersedia menguji kekristenan? Tanya orang Kristen tersebut kepada pemuda yang ateis. Apa yang Anda maksudkan? Tanya si ateis. Maukah Anda selama 1 minggu saja hidup sebagai orang Kristen yang sebenarnya? Maukah Anda selama 1 minggu saja membuat setiap keputusan seakan-akan Anda mempercayai seluruh tuntutan yang harus dipenuhi oleh orang Kristen? Baik, jawab si ateis, kalau hanya begitu saja saya tidak berkeberatan. Sebab saya pikir toh tidak ada ruginya. Saya akan mencobanya. Seminggu kemudian, dia datang kembali kepada orang Kristen tadi. Nyata sekali bahwa seluruh sikap dan pendiriannya telah berubah. Dia katakan demikian, saya siap untuk menjadi orang Kristen sekarang, katanya. Pemberitaan dan pembelaan tentang iman Kristen secara intelektual memang perlu. Namun seringkali kehidupan Kristen yang sebenarnya merupakan penjelasan yang terbaik bagi iman Kristen. Hal itulah yang menyebabkan gereja mula-mula menjadi kuat sekali. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, khotbah
bisa kita lakukan beribu-ribu kali. Namun khotbah yang efektif adalah bagaimana cara hidup kita dinilai oleh orang-orang di dunia ini. Apakah sesuai dengan apa yang kita katakan atau yang kita khotbahkan? Hidupmu adalah khotbah yang terbaik, katanya. Gereja mula-mula mereka bisa kuat karena mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah inti kekristenan sebenarnya, yaitu bagaimana kita hidup di dalam persekutuan dan mewujudkan nilai-nilai persekutuan itu di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali terus menyadarkan kita bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana juga dalam Matius pasal ke-7 ayat 16 sampai dengan 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari gaya dan cara hidup kita lah kita dikenal oleh orang-orang di dunia ini. Apakah kita menjadi garam dan terang di dunia? Selamat menjalani aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Berbuahlah dengan buah yang baik, menjadi kesaksian yang memenangkan banyak orang untuk kerajaan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang menganugerahkan satu hari ini untuk kami jalani. Biarlah Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, agar hidup kami ini menghasilkan buah yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami boleh terus Tuhan bersaksi melalui setiap tindakan, tutur kata, dan perbuatan kami, boleh menjadi garam dan terang, menggarami dan menerangi seluruh seluk-beluk kehidupan di tengah-tengah dunia sekeliling kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang baik, membawa banyak orang menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Temani sertai kami semuanya ya Tuhan, dalam berbagai aktivitas kehidupan kami hari ini. Terpuji, termulialah Engkau Bapa yang menjaga, memelihara dan memberkati kami dalam Yesus Kristus, Allah yang Maha Baik itu. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian.